Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gama. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film. Dan film kali ini berjudul 12 Men atau Orang ke-12. Film ini dirilis pada Mei 2022 kemarin, di mana film ini menceritakan tentang sebuah misteri pembunuhan di tengah lingkaran persahabatan yang justru membuka kasus perselingkuhan antara mereka, yang berhasil diungkap oleh seorang polisi yang sedang diskors. Seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton. Film ini dimulai dengan pengenalan karakter dari 11 orang yang bersahabat dari masa kuliah. Di antaranya adalah Zakaria dan Ani, istrinya yang sedang hamil dan sedang berkonsultasi ke seorang dokter kandungan yang juga teman mereka, yaitu Dr. Nayana. Lalu ada Matthew yang sedang membicarakan keburukan istrinya yang boros dengan uang kepada temannya Vida yang seorang janda. Setelah itu ada Sam, seorang akuntan bank yang sedang menelpon istrinya Marin yang berada di apartemen Shiny, istri Matthew. Kemudian ada Jites, suami dari Dr. Nayana yang bekerja di kantor yang sama dengan Sidrat, lelaki bujang yang akan menikah dengan tunangannya Arati. Saat itu, Sidrat membuat pesta bujangan bersama teman-temannya di sebuah resort di puncak gunung dengan membawa pasangan mereka masing-masing, kecuali Vida yang seorang janda. Saat pagi hari, mereka pun mulai berolahraga dengan bermain kriket. Namun, bola pukulan Sidrat terlempar jauh dan mengenai seorang lelaki yang sedang mabuk, yang juga tinggal di sana. Ia adalah Chandra Sekhar. Mereka pun mendatangi dan meminta maaf, dan Chandra Sekhar yang sedang kesakitan pun tidak mempermasalahkannya. Tetapi saat ia melihat botol minumannya yang jatuh dan tumpah, ia pun kembali mendatangi mereka dan meminta ganti rugi. Chandra meminta mereka untuk mengganti minumannya, namun mereka tidak mau. Manajer tempat itu pun datang dan mencoba untuk menenangkan Chandra, hingga akhirnya mereka pun memberikan uang kepada pelayan di sana untuk membelinya di luar. Namun sampai malam hari, pelayan itu tidak mendapatkan minumannya karena semua toko minuman di sana tutup, yang membuat manajer tempat itu marah karena takut Chandra akan membuat onar dan mengganggu acara Sidrat dan kawan-kawannya. Karena tidak kunjung mendapatkan minumannya, Chandra pun kembali mendatangi Sidrat dan kawan-kawan yang sedang merayakan kehamilan Ani. Dan kedatangannya benar-benar membuat suasana perayaan di sana rusak. Karena merasa terganggu, Sidrat pun akhirnya mengambil minuman mereka dan memberikan padanya, yang membuat Chandra akhirnya pergi. Pesta pun kembali berlanjut, namun karena Sam yang selalu sibuk dengan handphonenya, membuat teman-temannya marah hingga akhirnya Vida memberikan ide untuk membuat permainan, yaitu mempublikasikan semua panggilan dan pesan yang diterima pada saat itu selama 1 jam. Dan siapapun yang menerima panggilan dan pesan harus mengaktifkan speakernya agar semua orang di sana mendengarnya. Pada awalnya semua orang terlihat tegang dan takut, namun akhirnya mereka pun setuju. Dan yang pertama kali mendapat panggilan adalah Zakaria dari ibunya. Saat speakernya dinyalakan, terdengar ibu Zakaria mengatakan pada anaknya agar tidak terlalu memanjakan istrinya Ani hanya karena ia sedang hamil. Dan panggilan itu membuat suasana di sana semakin kaku. Setelah itu, satu persatu dari mereka mendapat panggilan, namun semuanya tampak normal. Namun suasana kembali berubah saat Matthew mendapatkan pesan suara di WhatsApp-nya. Dan pesan itu dari seorang yang menagih hutang padanya dengan nada marah dan menghina. Namun teman-temannya di sana mencoba membantu untuk menyelesaikan masalahnya. Setelah itu, telepon Sidrat pun berbunyi, dan panggilan itu dari temannya Sajis. Saat Sidrat mengatakan kalau ia sedang bersama teman-temannya, lalu Sajis pun kemudian bertanya tentang salah satu wanita di antara teman-temannya itu yang dulu pernah hamil, hingga Sidrat menyuruhnya untuk mencarikan obat aborsi untuknya. Seketika Sidrat pun langsung mematikan handphonenya, yang membuat suasana menjadi semakin kacau. Shiny pun langsung memaki Sidrat, dan Zakaria marah dan ingin memukul Sidrat, namun dihentikan oleh teman-temannya yang lain. Hal itu pun membuat wanita di sana canggung dan saling menyindir dan mencurigai satu sama lain kalau salah satu dari mereka telah berselingkuh dengan Sidrat hingga hamil.
Namun saat itu tidak ada satupun yang tahu siapa perempuan itu. Dan kejadian itu benar-benar merusak pesta mereka. Mereka pun kembali ke kamar mereka masing-masing. Hingga saat tengah malam mereka pun dikagetkan dengan menemukan Shiny yang sudah tidak bernyawa di bawah tebing. Polisi pun lalu datang dan memeriksa di sana. Matthew terlihat sangat terpukul dengan kejadian itu, begitupun dengan teman-temannya. Polisi pun lalu mengumpulkan semua orang yang tinggal di sana. Karena Chandra juga tinggal di sana, polisi pun dengan manajer tempat itu mendatangi kamarnya. Dan saat Chandra membuka pintu, polisi itu pun kaget dan langsung hormat. Ternyata Chandra adalah seorang asisten komisaris yang sedang diskors. Dan polisi itu adalah bawahannya, yaitu Vipin. Vipin lalu menceritakan kejadian di sana kepada Chandra. Setelah itu, mayat Shiny pun dibawa dengan ambulans ke rumah sakit. Karena esok hari adalah hari pemilu, Vipin pun menyuruh mereka untuk tetap di tempat itu hingga lusa. Lalu para pria pun mendatangi Chandra dan meminta agar mereka bisa pulang esok hari karena pekerjaan mereka. Dan akan kembali pada lusa untuk dilakukan pemeriksaan. Chandra pun lalu berbicara dengan Vipin agar bisa mempercepat prosedurnya. Vipin pun setuju. Vipin memanggil mereka dan mengatakan kalau Chandra akan menginterogasi mereka secara bersamaan pada malam itu juga. Dan Vipin akan menyelesaikan formalitas yang tersisa esok harinya. Saat Chandra bertanya kejadian sebelumnya, Arati pun menceritakan tentang permainan yang mereka lakukan saat di meja makan. Lalu Chandra pun membawa mereka ke sebuah ruangan dan menyuruh mereka untuk melanjutkan permainan yang mereka mainkan sebelumnya. Namun harus mengikuti aturan yang ia buat sambil menginterogasi mereka satu persatu. Chandra pun mulai menginterogasi mereka, dimulai dari Sidrat dan Vida. Sidrat pun menceritakan kejadian setelah pesta itu. Saat itu Shiny mendatanginya dalam keadaan marah dan menyuruh Sidrat untuk memberitahu pada semua orang yang sebenarnya terjadi. Dan mengakui dengan siapa ia berselingkuh sambil melihat ke arah Vida yang juga berada di sana. Vida yang merasa tersinggung dengan kata-kata Shiny pun marah yang membuat mereka berdua beradu mulut. Hingga akhirnya direlai oleh Matthew yang datang ke sana dan juga Sidrat. Dan saat mereka pergi, Jites datang ke sana menemui Sidrat untuk mengembalikan handphone Sidrat. Lalu Chandra pun menyuruh Sidrat untuk kembali menelpon Sajis dan berbicara sesuai arahannya. Namun saat itu Sajis tidak mengangkat teleponnya. Setelah itu, telepon Vida berbunyi dan panggilan itu dari temannya yang mengatakan jika ia mengetahui berita kematian Shiny dari berita online. Dan bertanya apakah itu ada hubungannya dengan kejadian di kantor polisi tempo hari. Dan Vida pun langsung mematikan handphonenya. Namun Vida langsung menjelaskan kejadian itu. Kalau saat itu ia dan Matthew ditangkap polisi karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Namun mereka dibebaskan karena jaminan dari Sidrat dan Shiny yang datang ke sana. Dan Matthew pun menambahkan, karena kejadian itu Shiny sangat marah padanya dan menuduhnya berselingkuh dengan Vida. Kemudian saat Chandra memeriksa handphone milik Sam, ia pun marah karena mendapati handphone milik Sam dalam keadaan mode pesawat, yang membuat Sam terlihat sangat panik. Dan saat Chandra mematikan mode pesawatnya, handphone itu pun mendapatkan banyak pesan masuk, yaitu dari seorang pengacara yang menyuruhnya untuk menghubunginya di WhatsApp saja jika diperlukan. Dan juga dari seorang bernama Suresh yang memintanya untuk menghubunginya kembali karena penting. Chandra pun menyuruh Sam untuk menelpon kembali. Sam terlihat takut dan ragu-ragu untuk menelponnya dan terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Namun setelah dipaksa mengaku, ternyata Sam telah melakukan penggelapan dana di bank tempatnya bekerja. Itulah sebabnya ia takut dan malu jika teman-temannya tahu akan hal itu. Namun saat itu Chandra membiarkannya untuk sementara waktu dan fokus pada kematian Shiny. Setelah itu Chandra pun memeriksa kembali handphone mereka satu persatu dan menyuruh Sidrat untuk mengirimkan semua nomor mereka ke handphonenya. Lalu Chandra pun mengirimkan semua nomor itu ke Cybercell dan meminta Cybercell untuk memeriksa semua pesan dan panggilan dari nomor-nomor itu.
Lalu Chandra pun kembali menginterogasi mereka semua tentang hubungan mereka bersama Shaini sebelum Shaini meninggal. Ternyata mereka semua pernah memiliki hubungan yang kurang baik dengan Shaini, karena Shaini yang mengidap penyakit bipolar yang membuatnya cenderung bertingkah aneh seperti memiliki agresi dan kemarahan yang tidak terkendali. Dan hal itu pun dibenarkan oleh dokter yang selama ini menanganinya saat Chandra berbicara dengan dokter itu lewat telepon. Dan kebiasaan aneh lainnya ialah Shaini suka meminjam uang dan menghamburkannya. Lalu Chandra pun kembali bertanya kepada mereka semua tentang wanita selingkuhan Sidrat. Apakah mereka percaya jika wanita itu bukan bagian dari kelompok mereka? Semua pun mengangkat tangan dan percaya, kecuali Dr. Nayana. Dan itu membuat para wanita di sana marah karena merasa tersinggung. Dan membuat mereka bertengkar satu sama lain dan saling mencurigai. Dan bahkan mencurigai Shaini yang sudah meninggal sebagai wanita itu. Setelah itu, Chandra pun mendapat telepon dari Cybercell yang mengatakan jika Shaini memiliki 4 panggilan keluar dan 2 panggilan masuk sebelum kejadian. Dan panggilan keluar itu kepada Annie, Jites, Sidrat, dan juga Jones, orang yang mengirim pesan suara menagih hutang pada Matthew saat itu. Dan hanya Jones yang 2 kali menelpon kembali Shaini. Lalu Chandra pun menyuruh Sidrat untuk kembali menelpon Sajis, dan Sajis pun mengangkatnya kali ini. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Di telepon, Sajis mengatakan kepada Sidrat, kenapa ia tidak mengaku saja kepada teman-temannya jika obat itu ia beli bukan untuk dirinya, melainkan untuk temannya Jites. Sontak hal itu membuat orang-orang di sana kaget, terutama Dr. Nayana istrinya. Namun sebelumnya, Sidrat sudah memberitahukannya kepada Arati jika obat itu untuk Jites. Namun Arati hanya akan percaya jika Jites dan wanita itu datang dan memberitahukannya. Namun pada saat itu, Sidrat pun tidak mengetahui siapa wanita itu dan tidak pernah bertanya pada Jites tentangnya. Lalu Sidrat pun menceritakan kembali saat Jites mendatanginya untuk mengembalikan handphonenya. Saat itu, Sidrat mengancam akan memberitahukan kepada semua orang jika Jites tidak membawa wanita itu dan mengakuinya di depan Arati. Jites yang panik meminta waktu kepada Sidrat dan dia akan mencari cara untuk menyelesaikannya. Jites yang sudah tidak bisa mengelak akhirnya menceritakan kalau malam itu ia mendatangi Shaini dan meminta Shaini untuk mengakui semuanya pada Arati. Namun Shaini menolak melakukan itu dan mengancam akan bunuh diri jika Jites mengatakan yang sebenarnya. Namun saat itu, Matthew tidak percaya dengan cerita Jites, begitu pula dengan istrinya Nayana, yang mengatakan kalau Jites berbohong. Karena Nayana mengetahui rahasia Shaini yang bahkan Matthew tidak mengetahuinya, yaitu Shaini tidak bisa hamil. Hal itu diketahui Nayana saat Shaini menjadi pasiennya dulu sebelum Shaini menikah. Dan Shaini meminta kepada Nayana untuk merahasiakannya dari siapapun. Setelah itu, telepon Vida mendapat panggilan dari John yang kaget saat mengetahui berita kematian Shaini. John pun mengatakan jika Shaini menghubunginya dan mengirimnya uang 10 lak untuk membayar hutang Matthew. Dan itu dilakukan Shaini sebelum ia meninggal. Setelah ditelusuri, ternyata uang itu dari Jites yang mengirim uang 5 lak pada Shaini saat Chandra memeriksa M-Banking miliknya. Dan 5 lak yang lainnya belum diketahui dari siapa. Chandra pun langsung berasumsi kalau Jites lah yang membunuh Shaini, dengan opini jika Jites memberikan uang 5 lak itu untuk membuat kesepakatan dengan Shaini. Namun karena kesepakatannya gagal, Jites pun membunuh Shaini. Namun Jites membantah dan mengatakan jika ia tidak membunuh siapapun. Uang itu diberikan karena Shaini memohon padanya untuk membantunya membayar hutang Matthew. Dan Jites memberikan itu sebagai pinjaman. Lalu saat Chandra memeriksa handphone Merin, ia pun menemukan sebuah pesan yang janggal dari kakak Merin. Chandra pun lalu menyuruh Merin untuk menelpon kakaknya. Dan saat kakaknya mengangkat telepon itu, kakaknya justru bertanya pada Merin apakah ia sudah menerima uangnya. Dan dengan arahan Chandra, Merin pun menjawab sudah, lalu mematikan teleponnya. Merin pun mulai terlihat panik saat Chandra bertanya untuk apa Merin tiba-tiba membutuhkan uang itu. Dan ternyata uang 5 lak dari rekening yang lain adalah dari Merin.
Dan saat Chandra mengatakan kalau Merin telah bersekongkol dengan Jites untuk membunuh Shiny, karena terdesak, Merin pun akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya. Kalau sebenarnya wanita yang dihamili Jites saat itu adalah dirinya. Dan pada malam itu, Jites mendatanginya dan meminta padanya untuk mengakui yang sebenarnya pada Arati. Namun Merin menolaknya dan saat ia ingin kembali ke kamarnya, ia pun bertemu dengan Shiny di taman. Shiny yang melihat Merin menangis langsung bertanya mengapa. Dan saat itulah Merin menceritakan semuanya pada Shiny di kamarnya. Mendengar itu, Shiny pun mengatakan akan membantunya keluar dari masalah itu tanpa harus mengakui semuanya. Tapi Jites dan Merin harus membantunya juga dengan memberinya uang 10 lak untuk membayar hutang Matthew pada John. Dan itulah alasan Merin dan Jites masing-masing mengirimkan uang 5 lak pada Shiny. Mendengar pengakuan Merin, membuat Sam sangat terpukul. Jites pun menambahkan jika Shiny mengatakan padanya jika ia memiliki kartu as untuk masalah mereka, dan dia akan menggunakannya. Setelah itu, Chandra pun menginterogasi Annie, salah satu dari 4 orang yang dihubungi Shiny sebelum meninggal. Chandra bertanya mengapa Shiny menelponnya. Karena jawabannya yang berbelit-belit, Chandra pun curiga. Lalu Annie pun mengatakan jika Shiny menemuinya dan memintanya untuk berpura-pura sebagai selingkuhan Jites dan mengakuinya secara diam-diam di depan Arati. Dan Shiny pun menawarkan uang padanya. Namun Annie marah dan menolaknya. Namun Chandra tidak percaya sedikit pun dengan cerita Annie. Karena tidak mungkin Shiny menawarkan uang sedangkan uang dari Jites dan Merin sudah Shiny kirimkan semua pada John. Ditambah, Shiny mengatakan jika ia sudah memiliki kartu as untuk masalah itu, dan mengapa ia harus meminta bantuan Annie. Chandra yakin jika kartu as Shiny adalah Annie itu sendiri. Dan ternyata memang benar kartu as yang dimaksud Shiny adalah sebuah video tentang Annie saat berselingkuh dengan pria lain di apartemennya. Dan itu direkam oleh Shiny yang tinggal di apartemen yang sama. Dan video itu selalu digunakan Shiny untuk memeras Annie. Termasuk Shiny mengancam akan menyebarkan video itu jika Annie tidak mau berpura-pura sebagai selingkuhan Jites. Namun kali ini Annie menolak kemauan Shiny dan membiarkan Shiny jika memang ia ingin menyebarkan video itu. Walaupun motifnya kuat kalau Annie lah yang mungkin membunuh Shiny, namun Chandra belum terlalu yakin jika Annie lah yang membunuh Shiny. Lalu Chandra pun meminta mereka kembali untuk mengumpulkan semua handphone mereka dan memeriksanya satu persatu. Dan kecurigaannya mengarah kepada Sam saat ia kembali melihat pesan dari seorang pengacara yang menyuruh menghubunginya di WhatsApp saja jika diperlukan. Dan ternyata pengacara itu adalah seorang pengacara kriminal. Ditambah, Chandra menemukan notifikasi pengiriman uang yang dikirim Merin kepada Shiny di handphone Sam. Padahal mereka tidak menggunakan akun bersama. Namun ternyata Sam secara diam-diam telah merubahnya menjadi akun bersama tanpa sepengetahuan Merin. Yang berarti Sam sudah mengetahui jika Merin telah mengirim uang kepada Shiny. Namun Sam berpura-pura tidak mengetahuinya saat ditanya. Lalu Chandra pun membacakan semua pesannya dengan pengacara itu, di mana isinya Sam memberitahukan situasinya di sana setelah kematian Shiny dan meminta pengacaranya untuk membantunya. Karena sudah tidak bisa mengelak lagi, Sam pun akhirnya mengakuinya. Pada malam itu, setelah ia menerima notifikasi pengiriman uang Merin, ia pun terkejut. Walaupun Shiny sering meminjam uang pada Merin, namun itu yang pertama kalinya ia meminjam uang dalam jumlah besar. Ditambah Merin merahasiakan itu darinya. Sam pun lalu pergi mencari Shiny. Saat bertemu, Sam pun meminta Shiny untuk mengembalikan uang itu karena jumlahnya sangat besar. Namun Shiny menolak mengembalikannya dan justru mengatakan kepada Sam jika uang itu tidak cukup untuk menutupi perselingkuhan Merin. Mendengar itu, Sam pun langsung mencekiknya. Dan karena Shiny yang terus mengatakan tentang perselingkuhan Merin, Sam pun sontak mendorongnya yang membuat Shiny terjatuh dari atas tebing dan mati. Dan ternyata pembunuh Shiny yang sebenarnya adalah Sam. Walaupun misteri pembunuhan Shiny telah terungkap,
Namun terungkapnya misteri pembunuhan Shiny juga ikut mengungkap rahasia kelam dan perselingkuhan mereka. Setelah mendapatkan semua pengakuan itu, Chandra pun akan menyerahkan temuannya kepada penyidik dan menyerahkan sisanya kepada hukum dan pengadilan. Lalu ia pun keluar dari ruangan itu dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film 12 Men, di mana seorang polisi berhasil mengungkap misteri pembunuhan di tengah persahabatan yang justru ikut mengungkap rahasia perselingkuhan mereka. Sekian video kali ini dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.